datang di podcast sosialisasi perpus kali ini. Tentu saja aku di sini nggak sendiri, aku bareng sama narasumber yang keren-keren banget nih. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita, ada Kak Alia dan juga Kak Hilmi. Kita itu ada Duta Baca dan Sahabat Perpustakaan. Pakai fasilitas lift yang ada di lantai 3, nyaman, ber-AC, terus banyak juga komputer yang bisa saya pakai. Sebagai mahasiswa mendekati semester akhir, aku seringnya pakai fasilitas lantai 2. Kalau dari saya sih mungkin bisa ditambahin tempatnya kali ya. Itu tak ambil banget. Kita kayak jam 10 sampai jam 4 siang itu biasanya kayak wah gimana? Pernah gunain belum aplikasi itu? Oke, keren banget. Halo semuanya, selamat datang di podcast sosialisasi perpus kali ini. Dengan aku Hanin, aku senang banget bisa menyapa teman-teman semuanya, khususnya warga ekonomi gitu yang senantiasa semangat mencari ilmu dan juga pengalaman baru. Pada podcast kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik banget nih, yaitu Core of Knowledge mahasiswa FEB. Nah, harapannya lewat podcast ini kita bisa menggali gitu bagaimana mahasiswa FEB ini sendiri bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di FEB itu sendiri. Oke. Nah, tentu saja aku di sini nggak sendiri, aku bareng sama narasumber yang keren-keren banget nih. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita, ada Kak Alia dan juga Kak Hilmi. Mungkin dari narasumber kita boleh berkenalan, dari Kak Alia dulu silahkan. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Alia Pradipta, selaku sahabat perpustakaan FEB Undip. Aku dari Ekonomi Islam angkatan 2020. Salam kenal semua. Kenal Kak Alia. Kak Hilmi silahkan. Oke, perkenalkan semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Wasim Ramadhani. Saya dari Prodi Bisnis Digital 2024 dan di sini saya sebagai asisten lab digital FEB. Oke, halo Kak Hilmi. Kenal. Nah, berhubung kita udah bareng sama narasumber kita langsung aja ya. Mungkin dari Kak Alia dulu nih. Kalau sahabat perpus itu maksudnya gimana Kak? Apakah kita harus ke perpus setiap hari atau gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke teman-teman, jadi kalau di perpustakaan FEB Undip ini sendiri, kita itu ada Duta Baca dan Sahabat Perpustakaan. Nah, bedanya masih antara dua ini. Jadi kalau Duta Baca itu lebih ke seperti Duta itu kan ambasador ya, seperti wajah perpustakaan FEB. Jadi dia lebih ke hubungan eksternal gitu antara FEB dengan antara perpus FEB dengan pihak luar. Dan dia fokusnya adalah meningkatkan literasi mahasiswa gitu. Jadi dia punya program-program yang tujuannya meningkatkan literasi, misalnya kayak silent reading, baca buku bersama, atau ada juga bedah buku kayak gitu. Ini pernah jadi salah satu narasumbernya bedah buku gitu. Terus untuk sahabat perpustakaan teman-teman itu lebih ke internalnya perpustakaan. Jadi kita membantu untuk meningkatkan penggunaan pemanfaatan fasilitas oleh para mahasiswa. Jadi misalnya kayak sosialisasi perpus atau lewat Instagram kita kenalin layanan-layanan perpus itu ada apa aja sih biar mahasiswa itu pada pakai gitu. Berarti kakak ini sering banget mensosialisasikan perpus sama teman-temannya di FEB ya? Nah, gitu. Kalau ada teman-teman yang tanya-tanya gitu ke saya, boleh banget. Oke, boleh banget ya guys. Oke, buat Kak Hilmi sendiri kan menjadi asisten lab digital. Kok bisa sih ada di posisi ini? Mungkin bisa di-share gitu pengalamannya. Jadi dulu itu ceritanya saya pas ngambil itu komting saya sekarang Galang itu tiba-tiba nge-share kan lowongan menjadi asisten lab. Kan setahu kita juga kan asisten lab itu kan adanya di yang saintek dan teknik gitu. Kayak kok ada sih di FEB gitu. Jadi saya penasaran apa sih asisten lab komputer itu dulu namanya. Dan terus saya join, saya masuk ke grupnya untuk melakukan 3 kali wawancara dan alhamdulillah keterima gitu jadi asisten lab komputer. Jadi itu seleksinya tuh harus wawancara 3 kali ya? Iya, betul. Susah juga ya? Iya, lumayan. Oke, keren banget nih sumber kita hari ini. Nah, pasti kalian tuh udah sering gitu ya main ke perpus. Nah, dari banyaknya fasilitas yang ada di perpus nih, biasanya yang sering kalian gunain itu apa? Kayak misal pinjam buku atau ruang baca atau mungkin ruang diskusi gitu buat kerja kelompok sama teman-teman. Bisa. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Mungkin saya dulu itu seringnya pakai fasilitas digilip yang ada di lantai 3,
Nah, itu kan kayak banyak working space dan laptop yang bisa dipakai kan. Nah, itu tempatnya itu nyaman, ber-AC, terus banyak juga komputer-komputer yang bisa saya pakai ketika saya mau kerja kelompok gitu dengan teman-teman saya. Jadi ketika saya tidak bawa laptop, nyari tempatnya itu ya di Jilip itu biasanya saya ngumpul mengerjakan tugas, terus ya searching tentang apa ya kebutuhan tugas dan lain-lain di situ. Gitu. Berarti di sana udah provide banget nih. Iya udah provide banget. Internet ya, juga. Di situ juga ada komputer kayak yang di UI itu yang Kuminapo, ada iMac-nya juga di situ ada 5 buah di Jilip. Oke, keren banget. Mungkin dari Kak Alia gimana Kak? Kalau aku sebagai mahasiswa mendekati semester akhir, aku seringnya pakai fasilitas lantai 2 karena di lantai 2 itu kan sampai sekarang masih ada skripsinya ya, skripsi cetak gitu. Di lantai 2 juga ada komputer, jadi kalau misalnya mau bikin proposal atau apa, tapi kalian nggak bawa nggak bawa laptop gitu, bisa pinjam komputer sana gitu. Cuman ya mungkin lantai 2 itu kekurangannya aku ini dia tuh suka rame banget, terutama kayak jam-jam 10 sampai dengan makan siang itu biasanya kayak wah rame banget di mana-mana, di BI cornernya, di lesehannya, di tempat skripsinya itu rame banget. Jadi mungkin kalau mau ke lantai 2 siap-siap bergelut kursi aja sih. Yang mungkin bisa datang lebih pagi ya Kak ya. Oke, kalau dari sudut pandang kalian nih sebagai pengguna perpus sendiri, menurut kalian apa yang perlu ditingkatkan itu dari fasilitas yang ada supaya kita lebih nyaman atau bisa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? Boleh? Kalau dari saya sih mungkin bisa ditambahin tempatnya kali ya. Karena kan kata Kak Alia tadi yang di lantai 2 itu sangat-sangat harus berwar dulu buat nyari tempat-tempatnya gitu. Mungkin kalau misalnya bisa diperluas ataupun desainnya itu dirombak lagi gitu supaya lebih bisa menampung banyak orang gitu. Jadinya ketika nanti yang semester akhir maupun yang maba mau ke lantai 2 untuk meminjam buku ataupun membaca skripsi untuk referensi menulis ilmiah itu bisa lebih luas gitu dan nggak harus war dulu gitu. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Kak Alia nih? Kalau dari aku sendiri mungkin bukan fasilitas ya, lebih ke koleksi buku sih, terutama untuk yang ekis. Yang ekis tuh menurut aku koleksi bukunya masih ya kayak kadang kita nyari buku apa dari RPS dosen tapi kok nggak ada gitu. Atau misalnya ada pun 1 biji doang dipinjam orang lain udah habis gitu kan. Sementara kalau buku-buku manajemen dan akuntansi itu aku lihat 1 judul bisa kayak ada 10 gitu. Ekonomi mikro juga misalnya mikro. Kalau mikro makro mungkin ada banyak lah gitu. Tapi kalau buku-buku ekis yang kayak fikih atau bahasa Arab, ekonomi kelembagaan itu kayak masih ya apa kayak sejarah pemikiran terus kayak. Jadi kalau kalian mau pinjem udah habis ya udah habis. Jadi biasanya itu harus effort cari di luar lagi gitu ya Kak ya? Gitu. Kita kan pinjam buku biar nggak keluar uang. Maksudnya kalau misalnya kita nggak dapat pinjaman, nggak mau pinjam ke cutting. Kalau kita nggak kenal cutting juga nggak bisa pinjam gitu. Jadi mungkin kita bisa saran dari aku menambah koleksi buku, terutama di lantai 1. Gitu. Nah, di FEB sendiri itu punya aplikasi nih yang namanya FEB Undip di Jilip. Nah, kalian udah pernah gunain belum aplikasi itu? Udah Pernah. Nah, dari berbagai fitur yang ada di aplikasi tersebut tuh menurut kalian apa yang paling kalian sering gunain gitu, dan juga menurutmu apa yang paling membantu gitu dalam mengerjakan tugas sehari-hari mungkin? Kalau saya mungkin seringnya kan ya search buku untuk dipinjam ya, kayak di situ tuh kayak ada fitur yang bisa ngasih tahu kita kayak ini tuh jatuh temponya kapan, harus dibalikinnya kapan. Meskipun itu kan ada yang berupa e-book ataupun yang offline book gitu kan. Ya jadi fitur itu cukup membantu ya ketika kita mungkin lupa atau nggak tahu nih ini jatuh temponya ataupun mengembalikan bukunya kapan. Jadinya ketika saya itu minjam buku, saya lebih mudah aja gitu buat mengembalikannya kapan gitu, tahu gitu waktunya buat mengembalikan bukunya kapan gitu sih. Kalau dari saya. BTW teman-teman, kalau kalian misalnya menggunakan Dijilip untuk pinjam e-book, itu ada fitur ininya loh, kayak e-book bersuara apa sih namanya? Audiobook. Audiobooknya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya mau baca buku sambil sambil mengerjakan pekerjaan lain, itu bisa menggunakan fitur audiobook. Terus kalau untuk aku sendiri lebih sering menggunakan fitur repository. Jadi itu juga skripsi sih. Jauh-jauh dari skripsi pembahasan kita ya. Jadi
repository itu kayak nanti skripsinya cutting-cutting itu kan akan diupload kan ke repository FEB. Nah itu nanti kalian bisa akses dari situ, cuma memang nggak bisa di-download, jadi cuma bisa dibaca di aplikasinya aja gitu. Itu sangat membantu untuk tugas Metopen, untuk proposal dan skripsi ke depannya kayak gitu. Oke, kalau soal akses dari aplikasi ini sendiri gimana nih menurut kalian? Dan aplikasi ini tuh apakah cukup mudah digunakan atau ada kendala-kendala gitu? Dulu pas saya registrasi itu cukup mudah sih untuk pendaftarannya. Kita cukup memasukkan nama, NIM, dan KTM aja, nanti udah bisa memakai aplikasi Digilip itu. Ya mungkin kekurangannya adalah ketika yaitu fiturnya belum yang terlalu matang banget, jadi kayak UI dan UX-nya itu belum terlalu maksimal. Jadi menurut saya, jadi kayak kalau misalnya digunakan oleh mahasiswa yang sukanya yang aplikasinya kelap-kelip ataupun bisa animasinya yang fluid-fluid gitu, mungkin mereka akan kurang menarik gitu. Jadi mungkin kalau dari saya sih itu. Oke, kalau menurut Kak Aya gimana? Kalau menurut aku dia gampang dipakai kok, gampang dipahami, maksudnya fitur sih secara interface-nya gampang dipahami. Cuman memang kalau untuk repo itu skripsinya belum terkelompokkan jadi prodi. Jadi kayak semua prodi jadi satu di situ. Kalian buka repo udah keluarnya semua prodi gitu kan. Jadi kalau kalian mau cari yang ekis doang atau manajemen doang gitu, itu masih agak repot ya Kak. Terus kata kuncinya mau tahu dulu mau cari apa dong. Oke, mungkin ini di last question ya. Mungkin dari kalian ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman semua supaya lebih termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di FEB, khususnya perpus atau lab digital gitu? Mungkin dari kalian dulu. Oke, mungkin kalau lab digital singkat aja ya. Kalau misalnya kalian nggak punya laptop ataupun nggak punya device yang mendukung, ataupun nggak punya aplikasi-aplikasi kayak analisis data seperti Stata, terus ada eViews, ada R, ada SPSS dan lain-lain, kalian bisa kunjung di lab digital. Jadi dalam lab 3 itu kami menyediakan semua software itu gitu teman-teman. Jadi nggak perlu install repot-repot sendiri, nggak perlu punya device yang canggih-canggih sendiri. Kalian cukup datang ke Digilip aja atau di lab digital untuk mengakses semua kebutuhan itu buat kegiatan perkuliahan kalian gitu. Oke, Kak Aya gimana Kak? Kalau dari aku sendiri teman-teman, FEB itu perpustakaannya ada 3 lantai dan masing-masing lantai purpose-nya berbeda. Jadi kalian harus memanfaatkan privilege 3 lantai ini dengan baik, karena nggak semua fakultas perpustakaannya 3 lantai dan fasilitasnya kayak terstruktur gitu. Ada yang untuk pinjam sendiri, untuk skripsi sendiri, untuk coworking space sendiri. Itu menurutku sangat privilege. Jadi kalian harus memanfaatkan perpustakaan 3 lantai kita ini dengan baik, dengan cara banyak datang, banyak berkunjung ya teman-teman. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ngobrol panjang hari ini. Mungkin dari diskusi tadi aku bakal menyimpulkan sedikit gitu. Yang pertama itu perpus tuh ternyata bukan hanya tempat buat pinjam buku, tapi kita bisa belajar atau bisa ruang diskusi di situ. Yang kedua, aplikasi FEB Undip Digilip itu tuh terbukti sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas maupun skripsi ya Kak ya. Dan yang paling nggak kalah penting itu ada peran asisten lab digital dan juga sahabat perpus. Ini tuh benar-benar membantu kita dalam menggerakkan gitu, dalam memanfaatkan fasilitas perpus yang ada di FEB. Jadi keseluruhan diskusi ini bisa disimpulkan bahwa perpus ini tuh bukan hanya sebagai fasilitas akademik semata aja, tapi juga penting untuk mendukung perjalanan belajar mahasiswa FEB itu sendiri. Terima kasih banyak buat narasumber kita yang sudah bersedia sharing-sharing pada hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar semuanya, terkhusus warga ekonomi yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga pada episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi kita, sekaligus pengingat gitu bahwa perpustakaan dan aplikasi FEB Undip Digilip adalah core of knowledge yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Sampai jumpa di episode kali ini dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang pastinya nggak kalah keren. Dan aku Hanin pamit undur diri, tetap semangat belajar dan terus menggali potensi diri. Sampai jumpa semuanya.